My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo teman-teman, jadi kita mau OTW kemana? Ya, warung foto. Nah, ini berhenti dulu di Bangjo. Jangan melanggar Bangjo ya teman-teman, ndak ditabrak engko. And let you go. Terus ini melewati jembatan Uin. Terus ini lewat rel kereta api. Akhirnya sampai teman-teman setelah perjalanan kurang lebih 18 menit dari FBSP. Ini kalau dari depan ya guys. Nah, nanti parkirnya di sini cuma membayar 3.000, nggak ada HTM ya guys, HTM-nya Rp0. Lalu kalian bisa memasukkan uang sukarela. Nah, ini ada bapaknya, ini penjaga parkir. Nah, ini ya guys waktu kunjungnya. Ada papan informasi ya teman-teman. Papan ini berisikan penjelasan mengenai bagian-bagian dari situs warung foto. Nah, di situ dijelaskan pada sisi bagian barat itu bagaimana, lalu sisi timur bagaimana, lalu di tengah itu bentuknya seperti apa. Nah, ini juga ada dokumentasi bangunan setelah dibugarkan dan sebelum dibugarkan. Contohnya ini. Diduga dulu adalah tempat pengimaman atau musola. Nah, ini setelah dibugarkan. Lalu ini ada bagian tengah sebelum dibugar. Nah, kondisinya sangat parah, mungkin juga karena dulu terkena gempa Jogja 2006 ya teman-teman. Niku mati belas asat napa? Kula izin ngerekam nggih, Pak. Nggih. Awit-witan tak pun mboten nonton, Mbak. Saya pun nonton sambar bledek. Oh, nggih. Kan yo sambar bledek jadi resiki dadi tebang. Yo niki di nganu niki, dianyake niki. Oh, nggih, dibugarkan. Niki dibugar kalih BPTB. Jadi aku tadi sempet ngobrol sama bapak penjaganya ya teman-teman. Katanya airnya tuh surut udah lama banget waktu beliau masih SMP. Nah, bisa jadi karena sekarang kan udah nggak ada pohon, terus udah jadi pemukiman warga, makanya airnya itu benar-benar hilang. Edian panasnya panas pol teman-teman. Aku sama Hira itu nyampe sana bener-bener tepat pas adzan zuhur. Jadi udah kebayangkan panasnya gimana. Terus di sana tuh apa ya, nggak ada atapnya ya, cuma ngeplong gini aja. Terus kemarin juga sempet tanya sama bapaknya yang jaga, Pak, apakah memang seperti dari dulu itu seperti ini, nggak ada atapnya atau gimana, atau rusak kena gempa? Dan memang kata bapaknya itu apa ya, beliau itu juga nggak tahu kan, orang tuanya simbahnya dulu juga penjaga sini. Beliau itu udah tanya sama orang tuanya sama simbahnya, tapi bener-bener memang nggak ada bekas atap teman-teman. Jadi ya kayak gini. Ini kita berada di bangunan Pasanggerahan di sisi timur ya teman-teman. Pada bagian timur ini permukaan tanahnya lebih rendah dibandingkan dengan Pesanggerahan yang ada di sisi barat. Pada bagian ini terdapat kolam berbentuk U yang juga berdinding bata dengan ukuran panjang 6 meter, tinggi 3 meter, dan tebal 60 cm.
Pada salah satu sudut kolam terdapat sisa pot bunga berukuran besar dan terbuat dari bata. Di bagian utara dan selatan bangunan masing-masing terdapat patung manuk beri. Di sini itu udah terdapat banyak pemukiman warga ya teman-teman. Jadi ini tuh berbatasan langsung dengan pemukiman warga, bahkan malah menyatu. Ikut aku masuk ke dalam ya teman-teman. Let's go. Ini aku sama Hera sudah berada di Pasanggerahan sisi barat ya teman-teman. Di sini terdapat 2 buah kolam yang berbentuk bundar dan segi 4. Kedua kolam tersebut berdinding bata dengan perekat dan lepol. Kolam pertama terletak di bagian barat berbentuk bulat dengan sumber air di bagian tengahnya. Lalu ini ada kolam segi 4, yaitu kolam kedua berada di sebelah timur kolam pertama. Sumber airnya berasal dari kolam pertama yang dialirkan melalui sebuah saluran terbuka yang menghubungkan kolam pertama dan kedua. Kedua kolam tersebut dikelilingi bangunan bertingkat dengan sejumlah ruangan berjendela dengan berbentuk segi panjang. Selain itu juga terdapat bangunan sayap utara dan selatan yang dirancang secara simetris yang terdiri dari beberapa kamar dan juga terdapat bangunan pendopo. Oh iya teman-teman, di sisi barat juga terdapat sebuah makam keluarga. Kalau kata penjaga tadi, makam ini digunakan oleh keluarga Paku Alaman. Nah ini kan kolam ya guys. Tadi aku sama Hera tanya bapaknya yang jaga dan kebetulan tahulah dari dulu dari simbahnya lagi katanya sini kolam mungkin buat mandi gitulah padusan, terus ada juga untuk wudhu, tapi tadi katanya sewetan tinggal wudhu ngono ya tapi emang. Terus di atas ini ada musola, di atas mandi, wudhu, terus sholat seperti itu. Pasanggerahan Warung Poto atau Pasanggerahan Rejo Winangun ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran ya teman-teman, yaitu pada tahun 2009, 2015, dan 2016. Pemugaran dilakukan secara bertahap. Jadi teman-teman, tadi aku sama Hera sempat ngobrol ya sama bapak penjaga. Nah katanya dulu itu aslinya tidak seperti ini sebelum pemugaran. Lalu sama BPCB dibugarkan dan disamakan dengan yang itu tadi. Nah, jadi sama kan sama yang tadi. Berdasarkan sumber di antaranya Theory for Neverlands ini dituliskan J.F. Walraven van Ness tahun 1884 Babat Momana serta Serat Rarenggan dijelaskan bahwa Pasanggerahan
Warung Boto atau Pasanggerahan Rejowinangun mulai dibangun pada tahun 1711 JW atau 1785 Masehi, yang merupakan karya putra mahkota yaitu KGPAA Hamengkunegara. Kelak pada tahun 1792 naik tahta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Di dalam Babad Momana disebutkan angka tahun pembuatan Pasanggerahan 1711 tahun Dal. Kanjeng Gusti awet yasa ing Rejowinangun. Di dalam Pasanggerahan Rejowinangun terdapat sumber air yang kemudian dibuat menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat pemandian bagi raja dan keluarganya. Sebagai tempat peristirahatan, Pasanggerahan ini juga pernah dikunjungi dan diinspeksi seorang pejabat Belanda yaitu Jan Grieve pada 5 sampai dengan 15 Agustus 1788 Masehi. Inspeksi dan kunjungan terhadap sarana dan prasarana yang dapat difungsikan sebagai pertahanan tersebut dilakukan bersamaan dengan benteng baluwarti keraton. Nah, teman-teman, itu tadi tentang Pasanggerahan Warung Boto atau Pasanggerahan Rejowinangun. Cukup sekian dulu ya teman-teman, saatnya kita pulang. Nah, ini kita lewat UIN lagi ya guys. Aku senang banget kalau lewat sini tuh, karena bangunannya tuh cantik banget, cakep banget. Ya ampun. Karena aku sama Hera udah lemes banget, udah lapar banget, akhirnya kita mampir ke Plaza guys buat maem dhisik ya. Jare ibu oleh dolan sek penting maem dhisik. Terus kita juga tumbas es krim buat self reward. Buat teman-teman yang bingung mau makan apa, mending kalian nyobain ke Plaza deh. Itu tuh banyak macam-macam menu makanan dan juga murah-murah, enak-enak juga sih, mantep pokoknya. Terus habis maem kita kembali ke kampus karena motornya masih ada di kampus tadi. Dan hujan guys. Oke, sekian dulu dari aku sama Hera. Bye bye.